يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. Amma ba'du, para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terasa begitu cepat, rasa-rasanya baru kita masuk di bulan Ramadan dan sebentar lagi kita akan berpisah darinya. Bagi seorang muslim tentu dia harus memperhatikan setiap amal yang dikerjakannya. Tentu tidak seorang pun di antara kita yang amalannya sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita sebagai seorang hamba tetap dan terus berusaha bagaimana amalan tersebut nampak sempurna di hadapan Allah. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan la yatimul ma'ruf illa bisalas. Tidaklah kebaikan, kebajikan seorang hamba sempurna kecuali dengan 3 perkara. Tentu ini menjadi bahan cerminan kita terhadap apa yang sudah kita kerjakan sejak awal dari bulan Ramadan. Sejak hari pertama hingga hari sekarang di bulan Ramadan. Dikatakan bahwa tidaklah sempurna amal seorang hamba kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama, bita'jilih. Hendaknya dia selalu menyegerakan apa yang dia akan kerjakan dari amal kebaikan. Setiap ada kesempatan, kerjakan, laksanakan segera. Sebab di antara misi besar iblis, bagaimana kita tidak beramal soleh. Itu misi besar mereka. Dengan berbagai macam cara mereka melakukan pendekatan. Mereka melakukan pendekatan dengan cara yang sehalus mungkin sehingga manusia tidak menyadarinya. Dengan cara apa agar manusia bisa meninggalkan amalannya? Dengan cara menundanya. Apa yang disebut dalam bahasa agama dengan taswif. Menunda-nunda, entar-entar. Entar juga bisa dikerjakan, begitulah seterusnya. Padahal kata Imam Al-Hasanul Basri, ya, tidaklah seseorang menunda-nunda amalannya itu tanda dia tidak akan mengerjakannya. Salah satu indikasi orang tidak akan kerjakan amalan ketika dia menunda-nunda. Maka saat itulah apa yang menjadi tugas iblis itu tercapai. Kemudian yang kedua, hendaknya dia menyembunyikannya. Tidak mempublish, tidak memposting amalan yang seharusnya amalan seharusnya yang enggak perlu tampak. Memang menampakkan amalan tidak serta-merta seseorang dikatakan riya. Allah mengatakan di dalam kitabnya intubdus shadaqati fa ni'mahi. Apabila kalian tampakkan sedekah-sedekah kalian, yaitu baik kata Allah. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Akan tetapi tidak menampakkannya itu jauh lebih baik. Mengapa? Sebab seseorang menyembunyikan amalan lebih jauh jatuh dari yang namanya riya ketimbang seseorang menampakkan amalan. Dia lebih dekat dengan riya, tidak riya.
Karena tentu riya terjadi di dalam hati seseorang dan gak ada yang tahu isi hati seseorang. Tapi perbuatan yang ditampakkan lebih dekat kepada riya ketimbang ikhlas. Dan amal makin disembunyikan, makin dekat dengan keikhlasan. Kemudian yang terakhir, tidak menganggap besar banyak apa yang sudah dikerjakan. Sebab ketika manusia merasa apa yang sudah dikerjakannya itu banyak, dia akan bangga dalam hatinya. Tanpa diketahui seseorang, dia akan bangga. Dan itu membinasakan amalnya. Kalaulah benar amalannya banyak, kalaulah katakanlah benar amalannya memang banyak dia. Tapi siapa di antara kita yang tahu pasti dari sekian banyak amalannya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada yang tahu. Maka jangan merasa kemudian apa yang dikerjakannya telah maksimal. Akan tetapi hendaknya dia merasa apa yang dikerjakannya tidaklah banyak, sehingga mendorong dan memotivasi dirinya untuk terus beramal ibadah. Para hadirin jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullahu jami'an, melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita dari 10 kaedah bagaimana kita memahami istiqomah yang akan membuahkan hasil mensucikan jiwa. Dengan istiqomah akan suci jiwa seseorang. Kaedah yang ke-9, al-mawani'u minal istiqomati syubuhatud dhalal au syahawatul ghaib. Hal-hal yang menjadi penghalang, hal-hal yang menjadi jauhnya seseorang dari istiqomah, hal-hal yang menghalangi, menghambat proses istiqomah adalah syubuhatud dhalal, kerancuan berfikir yang menyesatkan, au syahawatul ghaib, atau syahwat yang membinasakan. Jadi ada dua yang menjadi penghambat seseorang untuk bisa istiqomah. Tentu kita tidak akan bisa istiqomah kalau kita tidak mewaspadai dua hal ini. Karena dua hal inilah yang paling besar menghalangi seseorang istiqomah. Jadi kita menyadarinya untuk kita mewaspadainya dan tentu meninggalkannya. Dua hal yang menjadi penghalang besar istiqomahnya seseorang di atas jalan Allah adalah kerancuan berfikir, wasyahawat, dan juga dominasi syahwat pada dirinya. Ya, dominasi syubhat yang mengantarkan seseorang kepada kesesatan, dan syahwat yang mengakibatkan kepada rusaknya amal. Seperti contoh syubhat, jatuhnya manusia dalam perbuatan bid'ah. Jatuhnya manusia dalam perbuatan bid'ah itu karena faktor syubhat, karena ada kerancuan dalam benaknya, sehingga perkara yang tidak pernah dikerjakan Nabi dianggap sebuah ibadah. Ketika jiwa meyakini suatu amal perbuatan ibadah, maka sulit baginya untuk meninggalkannya. Kenapa saya harus meninggalkan? Itu kan ibadah. Padahal dia perkara yang diada-adakan dalam agama. Maka ketika seseorang jatuh dalam syubhat, yaitu perbuatan bid'ah, sulit bagi dia untuk lepas darinya. Karena apa yang dikerjakannya diyakininya sebuah ibadah, maka tentu seseorang tidak akan meninggalkan apa yang diyakininya sebagai ibadah. Allah Ta'ala di dalam kitabnya berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Dan inilah adalah jalanku, kata Allah, yang lurus, maka ikutilah, maka titilah. Wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang darinya. Ayat ini diperkuat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menggambar sebuah garis di atas tanah, sebuah garis lurus
Tsumma qala hadza sabilullah. Dan Nabi mengatakan, inilah yang dikatakan jalannya Allah. Garis lurus yang digariskan oleh Nabi. Kemudian beliau katakan, inilah jalannya Allah. Lantas kemudian beliau membuat garis kecil-kecil yang ada di sebelahnya bercabang-cabang. Dengan garis yang begitu banyak bercabang di garis lurus tadi. Kemudian Nabi SAW katakan, hadhihi subulun ala kulli sabili minha syaitan yad'u ilaih. Inilah jalan-jalan yang tadi berada di antara garis lurus, garis cabang. Inilah kemudian kata Nabi, inilah yang dimaksud dengan jalan-jalan yang mana pada setiap jalannya terdapat satu syaitan yang dia memanggil siapapun untuk mengikuti jalannya. Kemudian beliau mengutip firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jika kalian mengikuti jalan-jalan menyimpang, jalan-jalan yang ada di simpang kiri dan kanan, maka kalian akan terpecah belah, akan berpisah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syaitan beraksi dengan dua senjata. Tadi disinggung oleh Nabi, dari setiap jalan di situ ada satu syaitan standby yang menyeru kepada manusia, ayo lewat sini. Masing-masing syaitan memanggil manusia. Nah, syaitan punya dua senjata pamungkas. Dengan dua senjata itulah dia bergerilya. Senjata yang pertama yaitu syubhat, kerancuan, kesesatan seseorang dalam hal akal. Kemudian senjata yang kedua yaitu syahwat. Mereka menyerang manusia dengan dua senjata, senjata syubhat dan juga senjata syahwat. Wali syaitani fihi nazaghatan. Syaitan itu membawa dua kesesatan pada manusia, imma ila tafritin wa taqsir wa imma ila mujawazati ghulu wa la yubali bi ayyihima dhafara. Syaitan dalam mengganggu manusia, dia akan masuk lewat celah lalainya seseorang. Ya. Jika orang lalai, itu akan digoda oleh syaitan dengan syahwat, Pak. Orang-orang yang diamati oleh syaitan ini lebih dominan lalainya. Ya. Banyak meninggalkan apa yang diwajibkan dan banyak mengamalkan apa yang dilarang. Maka dalam hal ini syaitan melakukan dengan pendekatan syahwat. Adapun orang-orang yang berlebihan, ekstrim, melampaui batas, disitulah syaitan beraksi dengan yang namanya syubhat. Orang-orang yang berlebih-lebihan, Pak, dalam beramal, melampaui batas. Seperti kisah tentang 3 sahabat Nabi yang berkomitmen. Begitu mereka bertanya tentang apa yang Nabi kerjakan di rumahnya, lantas mereka berkomitmen 3 orang. Yang pertama akan sholat semalam suntuk, tidak tidur meskipun sebentar. Orang yang kedua akan berpuasa sepanjang tahun kecuali pada hari-hari yang diharamkan. Orang yang ketiga berkomitmen akan fokus untuk agama sehingga dia nggak mau menikah. Ini yang dimaksud orang yang ekstrim melampaui batas. Orang-orang yang semacam ini itu akan didekati oleh syaitan melalui pintu syubhat. Dia mengira apa yang dilakukannya adalah yang terbaik. Padahal apa yang dilakukannya perkara buruk justru menyelisihi sunnah Nabi SAW. Nah, orang-orang yang semacam ini akan didekati oleh syaitan dengan yang namanya syubhat. Kemudian kaedah yang ke-10 yang terakhir, at-tashabbuhu bil kufari min a'zamil al-junuh anil istiqamah. Bahwa menyerupai atau sikap menyerupai orang-orang kafir
di antara sebab terbesar berpalingnya seseorang dari istiqomah, ya, sikap menyerupai orang-orang kafir itu merupakan sebab besar berpalingnya seseorang dari istiqomah. Sehingga jika dalam kehidupannya dia banyak melakukan penyerupaan terhadap orang-orang kafir dalam hal pemikiran, dalam hal gaya hidup, dalam hal berpakaian dan lain sebagainya, itu menjadi faktor paling besar dia akan berpaling dari yang namanya istiqomah. Dia akan kesulitan untuk istiqomah. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, wa tashabbuhu bihim raji'un ila naw'ain minal fasad, ima fasadul ilmi au fasadul amal. Yang namanya bentuk penyerupaan diri terhadap orang-orang kafir itu kembali kepada dua perkara yang dapat merusak. Pertama, rusaknya ilmu dan rusaknya amal. Sikap tasyabbuh terhadap orang kafir akan menggiring seseorang pada dua kerusakan. Rusaknya ilmu dan rusaknya amal. Sebagaimana Allah berfirman di dalam kitabnya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa yang dikatakan oleh Syekh ini merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan tasyabbuh yang dimaksud dalam kaidah yang ke-10 terakhir ini terkait dengan mereka. Eksistensi Yahudi dan Nasrani yang membawa pada dua kerusakan amal dan kerusakan ilmu. Kerusakan yang terjadi pada Yahudi itu terjadi pada kerusakan amal. Sebab dari sisi keilmuan mereka lebih daripada cukup untuk bisa beramal, tapi justru rusaknya amal mereka. Kenapa rusaknya amal? Ya, mereka berilmu tapi tidak mau beramal. Ya. Wa fasadun nasara min jihatil ilmi, dan rusaknya Nasrani didominasi dari keilmuan. Mereka orang yang beramal, tapi amal tidak dilandasi dengan keilmuan. Dalam hal ini, yang rusak dari orang-orang Nasrani adalah ilmunya. Mereka tidak berilmu ketika melaksanakan suatu amal. Sebaliknya orang-orang Yahudi, mereka orang yang berilmu tapi rusak amalnya karena mereka tidak beramal. Mereka punya ilmu, tapi dengan ilmu itu mereka enggan beramal. Maka ketika seseorang bertasyabbuh kepada dua kutub ini, kutub Yahudi dan kutub Nasrani, maka akan terjadi pada dirinya dua kerusakan ilmu dan amal. Ya, kerusakan ilmu dan amal. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Iqtida' Shiratil Mustaqim Mukhalafata Ashabil Jahim, beliau mengatakan bahwa orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, di mana mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ubtuliyat biha hadhil ummah, umat ini diuji dengan keberadaan mereka. Keberadaan Yahudi dan Nasrani merupakan ujian bagi umat ini. Ujian dalam hal apa? Ujian dalam hal seorang muslim menghindar, menjauh dari mereka, ya. Liyajtanibal muslim al-inhirafa anis siratil mustaqim, dengan menjauhi mereka maka dia telah mengamankan dirinya dari menyimpang jalan yang lurus, menyimpang kepada jalan siratil maghdubi alaihim awid dhalin, menyimpang dari jalan orang-orang yang dibenci oleh Allah, dimurkai, dan orang-orang yang sesat. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, itulah 10 kaedah
yang kita bahas dalam 4 pertemuan, yang dengan 10 kaidah tersebut kita akan memahami eksistensi sebuah istiqomah, esensi dari sebuah istiqomah. Tentu materi yang disampaikan ini dalam rangka mendekatkan kita kepada pemahaman kita terhadap istiqomah yang sesungguhnya. Sekali lagi bahwa Nabi SAW telah menegaskan, tidak akan ada yang mampu di antara kita untuk benar-benar istiqomah dengan istiqomah yang sesungguhnya. Akan tetapi Nabi katakan, berusahalah mendekatinya. Kalau tidak bisa persis 100%, maka setidaknya mendekatinya. Makanya Nabi bersabda, saddidu wa qaribu wa abshiru wa lan tuhsu. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, saddidu, berusahalah istiqomah, betul-betul persis di atas sunnah Nabi SAW 100%. Tapi kalau nggak bisa, waqaribu, yang mendekati 100%. Ya. Wa abshiru, dan bergembiralah, walan tuhsu, dan sesungguhnya kalian tidak akan mampu benar-benar istiqomah dengan istiqomah yang sesungguhnya. Ya, tentu kita tidak akan sanggup untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu sebagai penutup dari perjumpaan terakhir, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, a'zamul karamati luzumul istiqamah, bahwa karamah yang paling agung, istilah yang sering kita dengar keramat, karamah, satu bentuk pertolongan Allah kepada para walinya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, a'zamul karamati, karamah yang paling agung, bukan karamah orang bisa Isra Mi'raj 70 kali dalam satu malam. Ya. Viral di media sosial, ada seorang tokoh agama, katanya dia Isra dan Mi'raj 70 kali dalam satu malam. Bahkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sekali, ya. Tapi dikatakan, diklaim dia 70 kali dalam satu malam. Dan itu kan cerita yang beredar, ya, dan digandrungi oleh kebanyakan manusia. Padahal a'zamul karamati luzumul istiqamah, karamah seorang hamba yang paling agung ketika dia mampu konsisten di atas istiqomah. Itu pertolongan Allah yang paling besar. Ketika seseorang bisa konsisten di atas istiqomah, ya, bukan dengan melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia, tapi bisa istiqomah menjalankan apa yang diperintah dan istiqomah menjauhi apa yang dilarang, maka itu sebesar-besarnya karamah pertolongan Allah kepada para hamba-hambanya. Itu mungkin barangkali yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.